Nah, demi dalam pencarian kebahagiaan yang sempurna itu, beliau memilih untuk meninggalkan kehidupan duniawi, menuju kehidupan tidak duniawi. Nah, sesungguhnya di zaman Sang Buddha hal itu tidak hanya dilakukan oleh Sang Buddha seorang, juga dilakukan oleh beberapa putra-putra dari keluarga-keluarga lainnya. Nah, bahkan termasuk Bante Sariputta, Bante Moggallana, mereka juga dari keluarga yang besar, keluarga saudagar kaya begitu. Nah, mengenai apakah beliau tidak bertanggung jawab, begitu ya? Bante. Karena ini Bante, perginya itu kan tanpa pengetahuan dan mengendap-endap Bante. Jadi apa namanya, banyak umat yang mempersepsikan atau yang membaca itu, ini nggak bertanggung jawab ini. Nah, tentu ada beberapa pendapat. Kalau cara berpikir beliau adalah beliau ingin mencari obat, bahkan termasuk juga untuk istri dan keluarganya, yaitu obat untuk mengatasi penderitaan. Betul ya? Karena selama masih ada penderitaan, tidak bisa seseorang dikatakan aman, tidak bisa seseorang dikatakan bahagia. Nah, beliau ingin mencari obat itu. Nah, setelah mendapatkan obat itu, bahkan beliau ingin mempersembahkan ke keluarganya. Jadi kalau dari cara pandang kita, dari cara pandang kita itu kelihatannya tidak bertanggung jawab. Iya, benar. Tapi dari cara pandang di zaman itu oleh beliau, nah itu adalah sebuah solusi yang baik. Nah, selain itu, walaupun beliau meninggalkan keluarga, tapi beliau tahu bahwa keluarganya itu akan berkecukupan. Betul ya? Iya. Oh iya. Jadi walaupun beliau meninggalkan istri, meninggalkan anak, tapi beliau yakin anak istrinya akan berkecukupan. Baik-baik saja. Oleh karena itu, jangan ditiru oleh orang zaman sekarang. Boleh ditiru. Yang kalau ya. belum ada tabungan untuk keluarganya, kemudian dia meninggalkan keluarga, waduh kasihan anak istrinya. Iya, gitu iya. ya. Oke. Nah, tambahan lagi dari saya. Baik nanti. Nah, ini cukup kontroversial ya. Jadi yang senang belajar Buddhis akademik yang lebih mendalam, silahkan mengkaji sendiri. Ada satu sutta di Majjhima Nikaya, namanya adalah Arya Paryesana Sutta. Majjhima Nikaya 26. Nah, itu adalah kisah kenapa Sang Buddha keluar dari istana. Beliau menjelaskan setahap demi setahap apa yang beliau pikirkan, apa yang beliau renungkan. Nah, ada satu syair di sana yang unik sekali. Walaupun kedua orang tua saya menangis, namun saya mencukur rambut saya. Meninggalkan kehidupan duniawi, menuju kehidupan tidak duniawi. Tidak, beliau menggunakan bahasa ini. Meninggalkan kehidupan berumah tangga, menuju kehidupan tidak berumah tangga. Begitu ya? Oh iya. Okay. Nah, ternyata di zaman Buddha dulu, itu merupakan salah satu tradisi ketika seorang anak laki-laki ingin keluar dari keluarga, menjadi seorang pertapa. Salah satu praktek di zaman itu adalah mencukur rambut di depan kedua orang tua. Oke. Nah, mencukur rambut di depan kedua orang tua itu adalah praktik dan juga izin sesungguhnya. Nah, makanya saya katakan ini kontroversial ya. Oh, berarti karena legenda yang kita atau kisah hidup Sang Buddha yang kita dengar tidak seperti itu. Tetapi kisah hidup Sang Buddha juga sesungguhnya punya banyak versi. Berarti begini, Mandi. Mohon izin, Mandi. Jadi yang di buku yang di kronologi hidup Buddha kebanyakan itu menceritakan bahwa beliau mengendap-endap kemudian mencukur rambut di depan asistennya atau canaya begitu. Tetapi menurut Bante ada pendapat yang lain begitu, bahwa Pangeran Siddhartha itu mencukur rambutnya itu tepat di depan orang tuanya begitu. Tidak menurut saya juga sebenarnya. Maksudnya yang begitu. Tapi itu tertuang di dalam Arya Paryesana Sutta. Hanya memang syair di Arya Paryesana Sutta juga tidak lengkap.
Oh. Jadi kita tidak bisa mengambil kesimpulan itu. Nah, tetapi misalkan ya, alangkah baiknya apabila ternyata yang dituang di dalam Arya Pariyesana Sutta itu ternyata misalkan benar demikian, maka itu jauh lebih baik sebenarnya. Iya, begitu Bante. Itu akan sesuai dengan tradisi di zaman itu. Beliau sebagai seorang putra, beliau izin dengan orang tuanya untuk meninggalkan kehidupan berumah tangga menuju kehidupan tidak berumah tangga. Dan itu adalah praktik yang memang banyak dilakukan oleh banyak putra-putra dari berbagai keluarga. Begitu. Oh, ya, okay. Jadi memang selama ini saya bertanya juga begitu Pak Ari mengenai hal tersebut. Masa sih nggak ngomong sama orang tuanya, padahal dari awal kelahirannya Pangeran Siddhartha itu sudah diramalkan kan sebenarnya oleh Brahmana Asita ya, Asita, bahwa beliau ini kemungkinan besar akan menjadi Buddha, dan sepanjang hidupnya pasti Raja Suddhodana itu udah tahu gerak-geriknya toh. Begitu, apalagi yang namanya istrinya Putri Yasodhara, pasti ketika di dalam rumah itu pasti akan bicara-bicara walaupun tidak memang mengutarakan niatnya ingin melepas atau menjadi seorang petapa. Jadi alurnya itu kayak lebih ke ya kayak kita rumah tangga lah, tidak serta-merta dan meninggalkan anak dan istri tanpa adanya komunikasi dan jaminan untuk kelangsungan hidup istri dan anaknya, begitu loh nanti. Nah, tetapi kan yang terpenting itu saya melihatnya bahwa ternyata Pangeran Siddhartha setelah kemudian meninggalkan rumah tangga, keluarganya, meninggalkan istana, beliau mampu mencapai apa yang diinginkan, mencapai pencerahan Bante ya. Nah itu, tetapi di masa itu sebelum mencapai pencerahan itu tentu banyak sekali hal-hal atau kesulitan yang dialami oleh pangeran yang sebelumnya memang orang yang tinggal di tempat yang mewah kemudian meninggalkan istana. Kira-kira menurut Bante itu seperti apa ya kesulitan yang dialami Pangeran Siddhartha masa itu Bante? Selama on the way to enlightenment itu Bante, untuk mencapai pencerahannya. Supaya ini benar-benar menggugah kita juga ini dan para sahabat kepo di luar, betapa gigihnya usaha Pangeran Siddhartha. Beliau menjalani banyak sekali proses, ya. Yang paling pertama, beliau gabung dengan Pancawagya Bhikkhu. Pertapa penyiksa diri. Dan penyiksaan diri di zaman dulu itu mengerikan. Jadi para pertapa penyiksa diri itu biasanya punya beberapa laku, beberapa praktik ya, yang mana mereka percaya kalau tubuh ini disiksa akan menjadi suci. Ya itu keyakinan mereka. Ya kalau tubuh ini disiksa akan menjadi suci. Oleh karena itu bagaimana penyiksaannya? Salah satu penyiksaan yang biasa dipraktekkan untuk tahap awal adalah melakukan praktik tahan nafas. Jadi tahan nafas sampai pingsan. Tapi tidak akan mati. Karena kalau kita sudah pingsan, badan ini otomatis bernafas, betul ya? Kurang tahu Bante, nggak pernah pingsan. Iya, saya sudah pernah coba, tapi ternyata saya tidak sanggup nahan nafas sampai pingsan. Belum pingsan sudah bernafas. Iya betul. Itu. Nah kemudian beliau juga praktik. Di dalam sutta yang digambarkan oleh beliau juga praktik tidak makan 3 hari, tidak makan 7 hari, tidak makan 2 minggu, atau hanya makan biji-bijian keras. Nah, makan biji-bijian keras itu sampai-sampai kalau buang air besar itu keluar darah. Ya. Kemudian beliau pernah praktik seperti seekor rusa. Jadi melakukan hidup seperti seekor rusa. Kalau ada orang yang datang kabur begitu. Nah, banyak sekali praktik penyiksaan diri yang beliau lakukan. Pindapata satu rumah. Beliau pernah melakukan praktik pindapata satu rumah. Artinya kalau pindapata di satu rumah tidak dapat, balik. Besok lagi pindapatanya. Setelah itu beliau juga melakukan praktik pindapata 3 rumah. Jadi hanya 3 rumah. Jalan hanya 3 rumah, nggak dapat, balik begitu. Tapi cara pindapata aditananya 3 bulan, 3 rumah, caranya begini. Berdirinya agak lama gitu. Kalau nggak dapat, jangan langsung jalan dulu, berdiri agak lama. Nggak dapat, pindah. Berdiri agak lama begitu. Nah setelah 3 rumah nggak dapat juga ya berarti karma saat itu nggak dapat gitu. Nggak makan. Atau praktik 7 rumah begitu. Nah kemudian
berbagai praktik penyiksaan diri beliau jalani. Ternyata satu hari beliau menyadari kalau itu tidak ada manfaatnya. Kemudian beliau meninggalkan praktik penyiksaan diri. Beliau juga gabung ke beberapa guru-guru pertapa terbaik di Jambudipa di saat itu. Ya, ada Alaraka Lama dan pertapa Udaka Ramaputa. Oh ya ya. Nah, beliau belajar juga dengan beberapa guru terbaik di saat itu. Lalu pada akhirnya berbagai proses dijalani oleh beliau, bisa dikatakan trial and error begitu ya. Ternyata akhirnya beliau menyadari kalau memang tidak ada guru. Selama beliau mengembara, belajar ke banyak tempat, belum ada satu guru pun atau orang yang memahami tentang lenyapnya penderitaan secara total. Belum ada. Akhirnya beliau bertekad di bawah pohon Bodhi. Saya akan berusaha berjuang menemukan obat itu sendiri. Menemukan lenyapnya penderitaan itu sendiri. Dan tidak akan bangkit atau tidak akan pergi dari tempat itu sampai pencapaian kesempurnaan. Nah, itu perjuangan Sang Buddha. Oke, luar biasa sekali ya. Iya benar. Usaha keras. Jadi beliau itu pada saat menjadi pertapa, bahkan sebelumnya itu sebagai pangeran, sebenarnya kan beliau sudah banyak sekali belajar mengenai filsafat, kemudian terutama di kitab Weda ya Bante. Mengapa beliau, Bante tahu nggak? Aku juga masih pengen bertanya-tanya, kenapa beliau nggak memilih jalan Brahmana gitu lah ya Bante? Kenapa harus pertapa begitu Bante? Brahmana juga ada pertapaannya sebenarnya. Nah itu Bante. Karena dicerita, konsepnya berbeda. Jadi kalau ditanya kenapa beliau tidak menjalani itu, beliau menjalani. Karena pertapaan yang dipraktikkan Udaka Ramaputa dan juga Alaraka Lama ya pertapaan Brahmanisme. Betul ya? Benar, iya benar. Jadi beliau benar-benar menjalani. Hanya beliau menyadari loh, ini belum pencapaian arahat begitu. Bahkan ini juga bukan jalannya untuk mencapai arahat. Maka beliau terus mencari solusi ataupun metode yang tepat seperti itu. Nah, akhirnya beliau berjuang sendiri hingga lenyapnya kotoran batin. Berbekal dengan pengalaman beliau dan pembelajaran beliau dari banyak guru gitu ya Bante ya. Dan juga semua pelatihan yang sudah pernah beliau jalani sepanjang kelahiran yang lampau atau yang kita kenal dengan istilah parami, betul ya? Iya betul. Karena yang namanya latihan dan pengalaman hidup kan tidak hanya satu kehidupan. Iya. Ya. Oke, bahkan latihan dalam satu sutta itu, bahkan latihan beliau itu melebihi latihan daripada petapa yang lainnya, bahkan para dewa pun begitu ya Bante ya. Betul, tidak akan bisa atau sanggup menjalani pelatihan ini gitu. Ya bisa dibayangkan begitu kayak gimana. Berat sekali ya yang dialami Pangeran Siddhartha. Saya punya satu cerita yang mungkin bisa menginspirasi kita. Ya, silakan Bante. Ceritakan Bante. Kami tunggu juga nih ceritanya. Iya, karena hari ini kita membahas mengenai apakah perlu percaya Sang Buddha. Benar gitu ya? Iya. Jawabannya adalah kalau seseorang bahkan kagum kepada Sang Buddha tapi tidak percaya, tetap tidak bisa belajar. Nah, itu bahkan kalau dia kagum, betul ya? Betul Bante. Nah, ini ada ceritanya. Nah, satu ketika Sang Buddha melihat atau mengetahui ada sekelompok pertapa yang sesungguhnya sangat berbakat. Kalau diajari mereka dhamma yang benar, mereka akan cepat mencapai arahat. Nah, itu adalah grupnya Uruwela Kasapa, para pertapa Jatila atau pertapa pemuja api. Jumlahnya 1.000 orang totalnya, tapi itu dipimpin oleh 3 saudara. Ya, yang paling tua namanya Uruwela Kasapa. Nah, kakak pertama ini, pertapa paling tua, paling senior ini memiliki 500 murid. 2 adiknya 250. Nah, satu ketika Sang Buddha jalan ke tempat mereka, menemui Uruwela Kasapa, pertapa Uruwela Kasapa. Jadi kita harus bisa membayangkan pertapa Uruwela Kasapa ini guru besar. Oke.
Betul ya? Iya. Guru besar. Iya. Bayangkan, beliau memimpin 999 biku lainnya. Di STI bikunya berapa? 107. Betul ya? Iya. Sedikit. Oleh karena ini adalah seorang guru besar di zaman itu. Nah, kemudian Sang Buddha mendatangi Urwela Kasapa, kemudian mengatakan, Pertapa Urwela Kasapa, atau mungkin dipanggil Samana, kalau sesama pertapa manggilnya Samana. Bolehkah saya berwasa di tempat ini? Gitu ya. Oh iya, itu sering kali. Jadi beliau ingin berwasa bersama mereka. Akhirnya Urwela Kasapa mengizinkan. Nah, cerita ini tidak saya ceritakan detail, saya ceritakan poin-poin pentingnya saja, begitu ya. Baik. Nah, kemudian Sang Buddha tinggal di gunung, bahkan di gunung itu dikatakan sesungguhnya ada naga yang mengerikan seperti ini dan seperti itu. Nah, singkat cerita, Sang Buddha tidak mendapatkan persoalan tinggal di sana. Nah, setiap malam gunung itu bercahaya terang sekali. Besok paginya, Pertapa Urwela Kasapa nanya sama Nagotama, kenapa kemarin saya melihat cahaya begitu terang? Siapa yang datang? Sang Buddha mengatakan, oh, kemarin saya mengajarkan Dhamma untuk para dewa dari Catu Maharajika, surga tingkat pertama. Nah, dari sana muncul kagum oleh Pertapa Urwela Kasapa ini. Lalu Pertapa Urwela Kasapa mengucapkan demikian. Sungguh hebat Pertapa ini. Begitu ya. Tapi sayang, dia bukan arahat. Nah, karena yang dianggap Urwela Kasapa arahat adalah dirinya. Sombong nih. Dia juga nggak sombong, dia salah paham. Oh, salah. Iya, dia beneran berpikir dia itu arahat. Nah, oleh karena itu, kenapa dalam ajaran Buddha dimulai dari pandangan benar? Karena kalau orang nggak punya pandangan benar bisa salah paham, salah pandangan. Iya. Nah, lalu besoknya lebih terang lagi karena besok yang datang berkunjung adalah dewa tingkat kedua, yang lebih tinggi lagi. Lusanya lebih tinggi lagi. Jadi hari demi hari beliau mengajar dewa yang lebih tinggi. Dan Urwela Kasapa mengucapkan hal yang selalu sama. Sungguh luar biasa Pertapa ini. Tapi sayang, belum arahat. Dia bukan arahat. Nah, satu ketika terjadi banjir. Nah, Urwela Kasapa ini begitu care sesungguhnya. Jadi Pertapa Urwela Kasapa ini orang yang sangat baik, batinnya juga. Pelatihan batinnya juga baik, karakternya juga baik. Dia begitu care dengan Pertapa Gotama, Samana Gotama. Kenapa saya menggunakan kata Samana Gotama? Karena beliau bukan murid Sang Buddha. Kalau kita manggilnya Buddha Gotama. Sesama Pertapa manggilnya Samana Gotama. Nah, dia cepat-cepat minta muridnya untuk pergi melihat Buddha Gotama. Ternyata di tempat Sang Buddha itu tidak ada banjir. Nah, Sang Buddha terus menunjukkan keajaiban-keajaiban untuk memberi penyadaran, untuk menyadarkan Urwela Kasapa kalau sesungguhnya dia itu belum arahat, begitu. Nah, terakhir, salah satu kejadian yang paling berkesan adalah mereka mau melaksanakan pindapata. Nah, Sang Buddha meminta Urwela Kasapa, Pertapa Urwela Kasapa, kamu silakan jalan dulu, saya akan menyusul. Nah, Pertapa Urwela Kasapa ini lantas jalan. Jauh. Tiba di tempat, Sang Buddha sudah duduk, menunggu. Sembari memegang bunga. Bunga yang aneh. Yang mana Pertapa Urwela Kasapa belum pernah melihat bunga itu. Urwela Kasapa bertanya sama Nagotama, dari mana asal bunga itu? Atau tidak? Urwela Kasapa nanya begini, kenapa Anda bisa tiba duluan? Itu bunga apa? Lebih kurang begitu ya. Nah, Sang Buddha mengatakan, oh, saya sudah dari tadi. Bunga ini dari alam surga.
Tadi saya sempat ke sana dulu. Begitu ya? Luar biasa. Padahal Uruwela Kasapa jalan duluan. Tetapi Sang Buddha bisa tiba duluan, bahkan sempat metik bunga dulu di alam surga. Begitu ya? Ya, jalan-jalan Di dulu. sana, pertapa Uruwela Kasapa kagum sekali. Lalu dia berkata, sungguh-sungguh luar biasa pertapa ini. Hanya sayang Masih juga. dia bukan arahat. Nah, itu adalah penghujung wasa. Artinya wasa sudah mau berakhir. Sang Buddha kemudian berkata demikian ke Uruwela Kasapa. Uruwela Kasapa, sesungguhnya kamu bukan arahat. Bahkan yang kamu praktikkan sekarang tidak membawa pada kearahatan. Nah, itu seperti sebuah tamparan sangat keras bagi Uruwela Kasapa. Tamparan keras. Bayangkan, beliau itu guru besar seperti yang tadi saya katakan. Guru besar yang punya murid ratusan. Betul ya? Benar. Itu semua yang ratusan biku. Kita belum cerita umat. Begitu ya? Yang yakin kepada beliau. Bahkan pertapa Uruwela Kasapa ini adalah grup pertapa yang paling dihargai di kerajaan. Kerajaan Raja Bimbisara. Itu paling dihargai di daerah itu. Nah, akhirnya Sang Buddha mengatakan itu sebuah tamparan keras untuk Uruwela Kasapa. Kemudian dia merenung. Mungkin benar juga ya, begitu ya. Karena selama ini memang Samana Gotama ini sakti sekali, sakti mandraguna. Akhirnya dia mau menurun, mau mulai menerima, begitu ya. Karena selama ini dia ditutupi oleh kesalahpahaman, dia mau mulai menerima. Kemudian dia bilang ke Sang Buddha, kalau begitu, kalau memang benar saya bukan arahat dan yang saya praktekkan ini tidak membawa pada kearahatan, lantas bagaimana cara yang benar? Di sana Sang Buddha membabarkan Adita Paryaya Sutta, ada di Parita Biru. Nah, kemudian singkat cerita, 500 pertapa pemuja api termasuk gurunya mencapai arahat. Nah, kemudian muridnya yang dibawa lagi ada 250, kemudian juga menjadi arahat. Nah, di sini kita bisa melihat betapa pentingnya percaya kepada Sang Buddha. Betul ya? Benar, Bante. Bahkan ketika seseorang sudah kagum, melihat dia hebat, tapi kalau belum mau percaya, dan belum percaya itu kadang bukan hanya karena orangnya tidak mau percaya, tetapi karena terkadang seseorang sudah memiliki pandangannya sendiri sebelum mendengarkan ajaran Sang Buddha. Dan dia tertutupi oleh pandangan salah itu. Memegang erat pandangan sendiri gitu ya, Banda. Betul. Akhirnya sulit dimasuki. Seperti gelas yang sudah penuh airnya. Ya, Pak Putu, jadi itu ya, ternyata kualitas yang dimiliki Sang Buddha itu sangat luar biasa. Selain beliau itu memiliki kesaktian, tetapi yang lebih penting lagi beliau mencapai tingkat kesucian arahat dan mampu melenyapkan semua bentuk kotoran batin itu. Ini yang sebetulnya membawa kita menjadi sangat yakin. Jadi keyakinan kita menjadi mengakar kepada pencapaian keharatannya itu ya, Pak Putu. Nah, tadi Bante sempat menyebutkan parami, Bante ya. Nah, apakah untuk menjadi Buddha ini memang parami itu adalah sesuatu prerequisite yang memang harus dipenuhi, Bante? Kalau menurut saya pribadi, parami itu adalah latihan. Sesungguhnya hasil dari latihan, buah dari latihan. Nah, tentu tidak hanya menjadi Sang Buddha, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mencapai banyak hal kita perlu latihan. Ya, sesungguhnya apapun itu kita perlu latihan. Belajar di STAB, prosesnya adalah belajar. Mendapatkan pengetahuan itu paraminya, begitu. Buahnya, buah dari perjuangan, buah dari latihan. Nah, Sang Buddha sendiri, sesungguhnya di kelahiran beliau yang sebelumnya sudah pernah menjadi murid Buddha Kasapa. Tapi pada saat itu beliau tidak berhasil mencapai arahat. Nah, ini walaupun kedengarannya loh kenapa beliau tidak berhasil, karena itu adalah proses. Yang namanya hidup itu menjalani proses. Jadi beliau belajar dengan Buddha Kasapa di zaman lampau, kehidupan lampau beliau, kemudian belum sukses mencapai arahat.
Tetapi apakah latihan ataupun proses berlatih di bawah Buddha Kasapa itu tidak berguna? Oh tidak, itu sangat berguna. Nah, jadi begitu banyak latihan beliau di kehidupan lampau. Oleh karena itu, beliau itu ketika lahir sebagai Pangeran Siddhartha bukan seseorang yang kosong, bukan seseorang yang tanpa berlatih. Sesungguhnya adalah sosok yang sudah berlatih sebegitu banyak kehidupan. Bahkan ketika umur 7 tahun beliau tidak niat begitu ya. Beliau duduk bersamadi di bawah pohon jambu dan beliau mencapai jana. Pada usia yang masih muda begitu sudah 7 tahun. jana. Nah, tetapi ketika setelah beliau menjadi pertapa penyiksa diri dan juga pertapa-pertapa aliran lain, beliau tidak menganggap apa yang dulu beliau capai itu penting. Yang umur 7 tahun itu. Sampai akhirnya setelah beliau memutuskan untuk mencari saja dengan usaha sendiri obat untuk melenyapkan penderitaan, beliau kembali flashback, merenung, jangan-jangan pencapaian jana yang saya capai ketika saya berumur 7 tahun, itulah jawabannya. Kebahagiaan yang tidak muncul dari keterikatan pada duniawi. Jadi kebahagiaan jana itu adalah kebahagiaan internal. Selama ini, kalau manusia pada umumnya mau bahagia itu selalu bergantung pada eksternal. Nah, kebahagiaan jana itu adalah kebahagiaan independen yang muncul dari batin kita. Kebahagiaan internal. Nah, beliau berpikir barangkali itu adalah jawabannya. Nah, kemudian beliau meneruskan latihan. Nah, pertanyaannya, bagaimana seorang anak 7 tahun bisa mencapai jana dengan gampangnya itu? Tidak. Itu adalah hasil latihan kehidupan lampau. Itulah parami sesungguhnya. Bahkan itu ya, Bante. Sebelum mencapai jana, jauh sebelum pas adalah air pun sudah sudah mengucapkan sebuah dikatakan cita-cita atau ambisi lah, bahasa modernnya ambisi, bahwa dia akan mencapai sama Sang Buddha. Kemudian ketika ayahnya menyodor meminta beliau menghormat kepada Brahmana Asita, beliau juga malah Bante, kaki beliau itu nggak tahu ceritanya, sebuah legenda atau gimana itu, begitu ya. Jadi nggak kosong begitu. Jadi ketika sudah berjalan, jadi beliau membawa itu semua pengetahuan yang sudah dari experience terdahulu gitu. Berarti ya memang akumulasi ya Bante ya, akumulasi dari kebajikan, perbuatan bajik di kehidupan lampau yang memang dimiliki. Dan itu penuh di kehidupannya yang terakhir sebagai Pangeran Siddhartha. Luar biasa sekali ya, sahabat kepo. Jadi Sang Buddha memang memiliki kualitas yang luar biasa, seperti tadi cerita dari Bante yang sangat menakjubkan itu ya. Betapa beliau itu menunjukkan kesaktiannya kepada Kasapa bersaudara ya. Kemudian baru mereka ngeh bahwa ternyata yang sudah mencapai arhat itu adalah Buddha sendiri dan mereka belum sebetulnya. Setelah mendengarkan kemudian dhamma dari Buddha, mereka semua mampu mencapai arhat ya Bante ya. Mengenai kesaktian itu Bante, itu apakah benar ya yang diceritakan dalam kita mempertanyakan kesaktian, masa kadang-kadang kan namanya kesaktian itu banyak orang yang sangat tertarik, bahkan terkadang pada fokus pada kesaktian, keajaiban dan lain sebagainya. Apakah itu memang bumbu dalam tulisan ataukah memang benar adanya gitu Bante? Ya, ini kan merupakan suatu kualitasnya Buddha juga kan, dikatakan demikian gitu. Kemudian itu yang pertama Bante, nanti kemudian yang kedua itu fisik Sang Buddha ini, kadang-kadang ada yang penjelasan fisik Sang Buddha itu bukan tinggi banget kan begitu kadang-kadang. Apanya yang tinggi banget? Fisiknya tubuhnya, seorang Buddha Bante. Ukuran tubuhnya. Misalnya, karena ada beberapa ya pernah mendengar begitu Bante. Ada karakteristik ya dari seorang. Misalnya usia kehidupan manusia itu sampai 1000 tahun. Jadi tubuhnya itu besar gitu. Bahkan dari Sang Buddha pun kadang katanya 2 meter ya Bante. Nggak tahu benar apa enggak itu 2 meter atau berapa, apa manusia normal.
Itu berperihal dengan tubuh ini fiksinya. Kemudian beliau ini dikatakan juga tampan, begitu karismatik. Kalau bicara juga sangat menarik banget, begitu Bante. Mungkin Bante bisa menceritakan atau mendeskripsikan mengenai hal yang mukjizat tadi, kemudian baru ke fisiknya beliau. Karakteristiknya. Iya, Ya. itu Bante. Nah, kalau mengenai kesaktian, sesungguhnya manusia itu memang adalah makhluk batinia. Nah, bahkan kalau di dunia modern yang saat ini, tidak semua orang mempercayai kesaktian dan beberapa orang sangat mempercayai adanya kesaktian. Tapi saya ingin memberikan sedikit pengalaman yang barangkali pernah dirasakan bahkan oleh orang yang tidak yakin pada kesaktian. Pengalaman ini sederhana. Pernah tidak misalkan merasa kok enggak enak perasaan saya? Biasanya ini terjadi pada seorang ayah atau ibu yang anaknya merantau. Anaknya sudah merantau mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun. Satu hari ibunya itu kok enggak enak perasaannya. Duduk ndak enak, mau makan ndak enak, ada apa ini ya, ada apa ini ya. Betul ya? Tiba-tiba ditelepon dari rumah sakit. Apakah benar ini keluarganya saudara A begitu, saudara B begitu ya? Kalau saudara A ini kebetulan ini namanya A semua depannya ini. Nah, kita ganti, apakah benar ini keluarga dari saudara B? Ternyata anaknya sakit, masuk rumah sakit, pingsan di tengah jalan. Sekarang coba bagaimana menjelaskan feeling seorang ibu secara logika. Benar. Ibunya jauh begitu, tidak dekat dengan anaknya. Anaknya juga sudah mengembara, keluar dari rumah, mungkin kerja, mungkin sekolah, bertahun-tahun. Kenapa harus tepat di hari itu? Seorang ibu merasakan ketidaknyamanan batin. Karena sesungguhnya manusia itu ya memang makhluk batinia. Nah, hanya karena kalau kita tidak berlatih ya kemampuan batin itu tidak berkembang. Nah, tentu Sang Buddha melatih pikirannya hingga pencapaian konsentrasi tertinggi. Tidak heran ya kalau Sang Buddha itu memiliki berbagai kesaktian. Tetapi Sang Buddha sendiri menganjurkan kita, mengajarkan kita untuk tidak memikirkan itu, begitu ya? Tidak memikirkan itu. Tidak fokus pada pencarian kesaktian. Bahkan beliau menjelaskan bahwa sesungguhnya kesaktian itu adalah hal yang menjijikkan. Aneh ya? Beliau pernah menjelaskan itu. Kesaktian itu adalah hal yang menjijikkan. Maksudnya bagaimana? Banyak pertapa yang setelah mendapatkan kesaktian lupa tugas utamanya adalah untuk melenyapkan kotoran batin. Nah, malah akhirnya kesaktian itu memunculkan ego, memunculkan kesombongan dan yang lainnya. Nah, oleh karena itu pernah di satu ketika Sang Buddha menjelaskan kesaktian itu menjijikkan. Nah, sehingga kalau sesuai dengan ajaran Sang Buddha, walaupun kesaktian itu ada, ya tidak itu menjadi target kita. Target umat Buddha tetaplah adalah untuk mengurangi kemarahan, keserakahan, dan kebodohan batin. Nah, itu adalah target utama kita. Nah, yang kedua mengenai fisik Sang Buddha dan juga yang lainnya. Saya pikir kalau pribadi saya, Sang Buddha itu perawakannya normal. Iya. Seperti manusia pada umumnya ya, benar. Seperti manusia pada umumnya. Kenapa demikian? Karena tidak ada gambaran di sutta beliau itu punya model tubuh yang aneh. Karena misalkan kalau di dalam sutta itu kan banyak penjelasan-penjelasan seperti misalkan ketika beliau makan, ketika beliau istirahat. Kalau misalkan beliau benar-benar raksasa, katakanlah lebih dari 2 meter begitu. Itu akan terlihat. Misalkan di dalam syair sutta ketika Sang Buddha tiba, kami mempersiapkan kursi yang lebih tinggi. Nah, itu adalah misalkan ya, tapi itu tidak terjadi. Nah, bagaimana kalau Sang Buddha ternyata 2 meter? Ya 2 meter masih normal, masih dalam range normal. Apakah beliau benar 2 meter atau tidak?
Karena di bumi ini sekarang pemain-pemain NBA itu bisa 2,2, 2,3, betul ya? Pemain Iya, basket di Amerika. iya, iya, iya. Ya, range 2 meter itu masih normal lah bagi manusia. Manusia yang tinggi begitu, tapi masih ada di bumi ini. Tapi kalau keyakinan saya pribadi, beliau perawakannya normal seperti orang lain pada umumnya. Hanya kalau beliau tampan kemudian karismatik itu sangat memungkinkan karena Iya. beliau lahir dari Keluarga kesatria ya, Bante ya. keluarga ksatria begitu. Oh ya, oke. Jadi wajahnya itu mirip orang-orang apa? Bangsa Ya, Arya. kalau Bangsa saya Arya. pribadi Mm-mm. menanggapi kisah-kisah dari legenda begitu ya, saya lebih menggunakan pendekatan logis begitu. Kalau saya pribadi. Ya. Menarik sekali ya. Iya, itu menarik. Karena banyak beberapa apa namanya di TV Taka juga diceritakan banyak orang kagum mengenai fisik beliau yang ya perfect lah, dikatakan manusia perfect gitu. Disukai banyak perempuan begitu. Jadi hal ini juga seperti apa namanya, penggambaran patung itu mirip seperti itu Kak Bante? Bagaimana Bante? Patung itu karya seni. Yes. Jadi menurut para akademisi Buddhis ya, bahkan rupang Buddha yang pertama dikaryakan itu adalah berjarak 500 tahun setelah Sang Buddha Mahaparinibbana. Nah, dalam waktu 500 tahun itu saya pikir juga sudah tidak ada orang yang ingat wajah beliau. Sudah berubah. Iya. Jadi oleh karena itu coba perhatikan rupang Buddha jangankan di 2-3 wihara. Kadang Buddha rupang di satu wihara saja wajahnya berbeda-beda. Iya. Betul ya? Karena itu adalah karya seni. Benar. Terlebih lagi, coba perhatikan kalau Buddha rupang dari Jepang, ya wajahnya seperti orang Jepang. Buddha rupang dari Thai, ya punya ciri khas tersendiri. Ya. Ya, karena Buddha rupang itu adalah karya seni. Yang mungkin dibuat untuk sebagai apa namanya? Yang saat ini kita gunakan gitu. sebagai media ya, sebagai media ya untuk membantu mengarahkan pikiran kita pada saat kita melakukan penghormatan kepada Sang Buddha. Ada Pak Ri? Iya, ini kita kembali lagi ke Buddha ya, karena hampir setiap agama itu ya Bante, ya, kalau kita kan meyakini bahwa pencapaian kebudaannya ya. Nah, seorang yang sudah mencapai Buddha, kalau kita ini menganggap bahwa Buddha itu apakah sebagai sosok guru, apakah juru selamat ya Bante? Atau biasanya sering diperbandingkan dengan nabi gitu. Nabi atau bahkan mungkin kadang orang yang tidak tahu mungkin Bante menganggap Buddha itu identik dengan Tuhan gitu loh Bante. Apakah bisa dielaborasi mengenai ini Bante? Juru selamatkah, guru kah, Tuhan kah, seperti itu Bante? Supaya keyakinan kita benar-benar ini Bante. Iya. Iya Bante. Ya, posisi beliau itu sebagai guru. Guru ya, lebih tepatnya ya Bante. Nah, lebih tepatnya sebagai guru, guru pembimbing ya, guru yang mengajarkan kita cara untuk keluar dari samsara. Tapi bahkan beliau memanggil muridnya itu para sawaka, siswa. yang artinya para pendengar. Pendengar. Ya, beliau juga tidak mengatakan, oh anda murid saya, juga nggak ada kalimat itu. Jadi kita para pendengar begitu. Nah, di sini bagaimana Bante? Posisi beliau apakah sebagai Tuhan atau bagaimana ya? Ini saya jelaskan. Audio di situ tidak terganggu ya? Tidak Bante, jelas sekali Bante. Jelas Bante. Ya. Tapi tidak apa-apa. Ya, saya kembali. Nah, beliau itu sebagai guru dan kita mengikuti jejak beliau, mempelajari, mempraktikkan apa yang beliau ajarkan.
Dan bagaimana kalau dikatakan beliau juru selamat, beliau juga juru selamatnya kita. Kalau beliau tidak mengajarkan dhamma, kita juga tidak selamat. Bener juga Bante. Betul ya? Bener Bante. Hanya uniknya adalah beliau mengajarkan kita cara, bukan memberikan kita janji. Oh, menarik loh. Betul ya? Nah, Cara beliau berjanji. memberikan kita cara, bukan memberikan kita janji. Saya senang seperti ini. Saya membuat perumpamaan. Misalkan di kampus ada mahasiswa yang umat ya, bukan yang biku, bukan yang samanera, mahasiswa umat. Kemudian kita sebagai dosen, sebagai guru, sesungguhnya kita hanya bisa memberikan dia pengetahuan agar nanti setelah dia lulus, dia bisa sukses di masyarakat. Bisakah kita menjanjikan dia pasti sukses di masyarakat? Sulit. Kita hanya bisa memberikan dia cara. Bisa enggak saya ketemu satu mahasiswa kemudian saya bilang, kamu karena sudah mengenal saya dan kamu yakin dengan saya, sudah, kamu pasti akan menjadi orang kaya raya 5 tahun lagi. Pasti sudah. Begitu ya? Itu janji. Apakah benar-benar terwujud? Tidak tahu. Begitu ya? Nah, kalau Sang Buddha tidak menjanjikan kita, tetapi beliau mengajarkan kita caranya. Dan luar biasanya adalah, ya barang siapa yang menjalani cara itu, ya dia akan berhasil. Nah, seperti dosen sesungguhnya tidak bisa menjanjikan mahasiswanya akan sukses di masyarakat. Tetapi tugas seorang dosen, seorang guru, mengajarkan dengan baik semua bekal-bekal yang diperlukan untuk menghadapi kehidupan di masyarakat. Niscaya dia akan sukses di masyarakat. Nah, jadi Sang Buddha sebagai guru. Sekarang kita akan membahas tentang ketuhanan. Dan ini penting. Nah, itu karena ibarat kalau di Buddhis itu banyak statement yang mengatakan selalu menolak, maksudnya beberapa Buddha itu seringkali menolak menjelaskan mengenai ketuhanan, kemudian mengenai apa manusia ini berawal dari mana dulu, kan begitu. Sering sekali itu Bante. Mungkin ini harus dijelaskan Bante. Iya, silakan Bante. Betul. Ketuhanan ini Bante. Nah, menarik sekali. Sesungguhnya Sang Buddha menjelaskan itu. Ya. Salah satunya adalah di Brahma Jala Sutta. Nah, tetapi saya tidak membahas itu hari ini ya. Saya sebutkan saja, bagi yang senang belajar dia bisa cari sendiri. Nah, Brahma Jala Sutta. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep ketuhanan. Baik, Bante. Di ajaran Sang Buddha, di dalam Dhamma, ketuhanan itu bukanlah Tuhan yang bersosok. Bukan person ya Bante. Oleh karena itu di Indonesia kita tidak juga menggunakan kata Tuhan yang Maha Esa, tetapi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kata ketuhanan ini bisa merupakan sosok, bisa merupakan kualitas. Gitu ya? Nah, kegelapan, sifat gelap. Begitu ya? Kegembiraan, sifat gembira. Ketuhanan, yaitu sifat kualitas Tuhan. Nah, oleh karena itu di dalam Buddha Dharma, ketuhanan itu adalah kualitas tertinggi yang bisa dicapai. Kualitas tertinggi yang ada di seluruh alam semesta. Nah, kualitas tertinggi itu adalah Nibbana. Nibbana itu dikatakan adalah yang tidak tercipta, tidak terlahirkan. Yang tidak memiliki kemarahan, tidak memiliki keserakahan, tidak memiliki kebodohan batin. Yang sempurna. Nah, kualitas ini adalah kualitas ketuhanan. Sang Buddha tidak mengatakan dirinya Tuhan. Tapi Sang Buddha sesungguhnya mencapai kualitas tertinggi. Begitu ya? Kualitas. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa di ajaran Sang Buddha tidak ada sosok Tuhannya? Karena di dalam Dhamma yang masih memiliki sifat kemanusiaan tidak dianggap sebagai yang tertinggi. Apa itu sifat manusia? Sifat manusia itu misalkan masih bisa marah, masih bisa punya keinginan keserakahan, masih punya keakuan, begitu. Itu tidak bisa dianggap yang tertinggi.
Oleh karena itu yang tertinggi di dalam ajaran Buddha Dhamma adalah pencapaian nibbana itu sendiri. Tapi ada enggak makhluk superpower di ajaran Sang Buddha, makhluk superpower yang mengendalikan banyak alam begitu? Ada. Ada, tapi tidak disebut sebagai Tuhan juga. Hanya disebut merupakan salah satu makhluk yang ada di 31 alam kehidupan ini. Brahma yang maha tinggi. Seperti itu. Brahma ya. Kemudian berkenaan dengan itu Bante, Buddha seringkali menghindar mengenai pertanyaan yang metafisik seperti manusia ini berasal dari mana sih gitu Bante. Awal mula manusia ya. Iya, awal mula kehidupan dan lain sebagainya. Hal-hal yang metafisik itu seringkali dihindari pembicaraan tersebut. Uniknya sesungguhnya beliau tidak selalu menghindari. Tergantung pendengarnya. Kalau pendengarnya dianggap kurang bijaksana, tidak bisa memahami, beliau akan menghindari. Tapi kalau beliau menganggap pendengarnya ini bisa memahami, beliau akan menjelaskan. Bisa itu Bante. Iya. Misalnya kayak gimana? Contoh mengenai munculnya kehidupan, itu ada sutanya, namanya Aganya Sutta. Pernah mendengar ya? Iya, pernah dengar. Iya. Itu berarti Sang Buddha kadang menolak, kadang menjelaskan ya? Iya. Pernah ada umat yang bertanya kepada beliau tentang ini, apakah awal kehidupan, apakah akhir kehidupan. Beliau tidak mau menjawab, karena beliau melihat orang ini tidak bijaksana. Jadi kalau dijelaskan pun belum tentu dia paham. Malah gila nanti kalau dijelaskan nggak mudeng-mudengnya. Paling nggak mudeng dia. Paling cuman Iya, beliau kasih nasihat yang lain sesuai dengan tingkat kebijaksanaan orang itu. Audiensnya ya Bante, sudah. Iya, tetapi di sisi yang lain terkadang beliau menjelaskan. Misalkan tadi saya memberi contoh Aganya Sutta menjelaskan tentang awal kehidupan. Nah, jadi beliau tidak selalu menghindar. Beliau mencocokkan sesuai dengan audiensnya, kemampuan orang yang bertanya itu. Oh iya. Ya, luar biasa. Jadi audiensnya kalau sama saya itu beliau nggak bakal kayaknya itu beliau nggak bakal itu apa namanya? Iya, itu luar biasanya ya. Audiensnya adalah seseorang yang sudah mencapai tingkat batin yang cukup. Mantap. Beliau menjelaskan bagaimana awal kehidupan, akhir kehidupan dari pemahaman yang paling tinggi. Beliau akan menjelaskan asawa, bagaimana munculnya arus batin, pancakanda, bagaimana permainan winyana dan nama rupa menciptakan alam semesta. Nah, kan itu tinggi toh? Tinggi sekali. Nah, juga sulit saya jelaskan di podcast ini. Iya, lebih kurang begitu. Jadi beliau menyesuaikan dengan sawaka, pendengar. Oh, pendengarnya. Jadi itu ya luar biasanya juga Pak Putu, Mas Arya, bahwa Buddha itu mampu mengetahui si audiensnya ini apakah si pendengar atau audiensnya ini sudah memiliki kesiapan, kemantapan batin atau tidak untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan. Itu juga sangat luar biasa. Ya, banyak sekali juga contohnya sih di berbagai kitab suci gitu. Menjelaskan Buddha itu pasti akan memberikan sesuai dengan porsinya begitu. Iya. Itu salah satu kemampuan beliau begitu. Kemudian apakah ada pertanyaan dari audiens? Ya sepertinya tidak ada pertanyaan, belum ada pertanyaan. Bante, kita lanjut. Ini saya masih ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan ini ya. Buddha ini kan memang sangat luar biasa sosok Buddha ini, sehingga kita benar-benar sudah tidak bisa ditawar, apalagi saya ya, keyakinan saya terhadap Buddha, Bante. Nah, tetapi ini Bante, kemunculan Buddha ya, apakah Buddha itu memang secara tradisi hanya muncul di India saja, ataukah bisa ya muncul di tempat lain? Dan juga apakah memang Buddha itu pernah bermunculan sebelumnya di masa lampau dan juga nanti akan muncul di masa mendatang, Bante, Buddha ini, selain Buddha Gotama di masa bumi kita ini, Bante? Ya, dikatakan demikian. Dikatakan bahwa dari zaman ke zaman akan muncul Sang Buddha, ya. Tapi di satu zaman hanya akan muncul satu Buddha. Kenapa demikian? Karena ajaran Sang Buddha itu kan adalah penemu ajaran itu ketika ajaran itu sudah dilupakan. Mengerti maksudnya ya? Iya, Bante. Tetapi yang beliau temukan, yang beliau ajarkan dengan Sang Buddha yang dulu ya
ajarannya sama. Sama ya. Hanya karena sudah dilupakan ya, kemudian ada satu orang yang menemukannya kembali. Nah, orang kemudian bisa belajar kembali. Nah, apakah mesti di India? Jawaban saya, yang pasti adalah di alam kehidupan manusia. Itu jawaban saya. Oh begitu Bante. Bahkan kita Iya. tidak bisa mengatakan India juga. Karena di zaman dulu itu juga bukan India sesungguhnya. Bisa Itu jadi adalah Jambudipa. Jambudipa ya Bante ya. Apa bedanya? Jambudipa itu bukan hanya India. Jambudipa itu meliputi Pakistan, Nepal, Bhutan, Afghanistan, dan Masuk di India. sana ya Bante ya. Oh, Bahkan Sang Buddha lahirnya bukan di India, di Nepal ya Bante. di Nepal. Ya, Iya, hanya pada masa itu. apa beliaunya lahir di sana? Saya pikir karena di zaman itu di sana adalah yang paling cocok Cocok ya. cocok untuk seseorang berlatih spiritual. Karena di Jambudipa pada saat itu memang adalah tempat yang salah satu tempat yang paling spiritual, banyak pertapa, banyak orang yang juga mencari solusi untuk melenyapkan penderitaan, solusi untuk keluar dari samsara. Saya pikir kelahiran beliau di sana sesuai dengan karma beliau juga, dan juga kondisi di saat itulah yang paling tepat ya untuk memunculkan sisi spiritual. Oh iya. Nah, seperti itu. Berarti harus ada kondisi yang sesuai begitu ya, Untuk kemunculan Betul. budaya. dari segi peradaban, kemudian tingkat Iya. intelektual. Juga tidak ada, sejauh yang saya ingat, sejauh yang saya ketahui, tidak ada teks juga yang mengatakan Buddha harus muncul di India. Tidak. Ya, Yang ada adalah Buddha pasti muncul di alam manusia. Manusia Bante ya. Nah, bahkan di satu teks dikatakan kadang di planet lain itu ada Sang Buddha juga, Buddha yang lain. Nah, Iya, ada itu. teks seperti itu, teks Sutta. Nah, kan nggak mungkin ada India di planet lain. Iya Gitu ya. Bante. Karena selama ini kita dengar ya Buddha-Buddhanya di India terus ya, kenapa nggak di tempat lain juga ya itu. Iya, karena benar-benar gini. Ya mungkin itu Peradaban berdasarkan yang persepsi berbeda, mereka iya. gitu. Pada zaman Iya, dan peradaban betul. yang berbeda sebenarnya. Nah, itu Menarik sekali. menarik sekali kan mengenai Buddha begitu pada pembicaraan ini. Kemudian, oh iya Pak Buddha ada yang mau ditanyakan lagi nih? Belum ini sampai sekarang. Ya karena saya ini teringat satu hal Bante mengenai Buddha. Nah kira-kira kalau Buddha yang menjadi Buddha itu kan pasti laki-laki ya Bante. Oh iya. Tetapi perempuan juga kan punya kesempatan Bante. Ya, apakah perempuan ini juga nanti bisa menjadi seorang Buddha juga Bante? Kalau dikatakan di dalam teks Sutta, semua Buddha itu pasti laki-laki. Iya. Ya betul. Nah, tentu kita tidak mau mendiskriminasikan wanita ya. Iya Bante. Yang wanita panas Tentunya ini. punya kesempatan dong Bante ya. Bukan Ya. hanya di agama Buddha sih. Kalau ya. di dalam ajaran Sang Buddha, wanita bisa mencapai arahat. Artinya pencapaian itu tidak diskriminatif. Pencapaian itu tidak diskriminatif. Benar. Nah, tetapi kenapa dikatakan bahwa yang mencapai kebuddhaan itu pasti laki-laki? Saya mau meminjam penjelasan Bhante Dhamma-Udo dari Malaysia. Iya, karena nama Bhante Dhamma-Udo ada beberapa orang ya. Saya pernah mendengar penjelasan Bhante Dhamma-Udo. Beliau adalah kepala wihara Buddha Gautama di Malaysia. Beliau mengatakan karena memang perjuangan seseorang mencapai kebuddhaan itu sulit. Seperti kita melihat Sang Buddha sendiri, beliau keluar dari istana, mengembara sendirian, kemudian masuk ke berbagai ajaran yang berbeda, melakukan penyiksaan diri. Kalau wanita, sulit melakukan itu. Bahkan sampai di hari ini yang sudah begitu modern ya, apakah bisa wanita berpetualangan sendiri? Tidak gampang. Bisa-bisa wanita itu diculik. Ya. Diculik. Iya, sulit sekali bagi seorang wanita mengembara. Bahkan ada seorang bikuni di zaman dulu. Bikuni itu seorang arahat. Saya lupa namanya ya. Bikuni itu bermeditasi sendirian di tempat yang sepi. Dan akhirnya bikuni itu diganggu oleh pria.
Itu tidak dalam kasus mengembara, itu hanya dalam kasus sendirian. Hmm. Bayangkan betapa sulitnya bagi seorang perempuan untuk mengembara. Oleh karena itu, ini menurut penjelasan dari Bante Dhamaudo ya. Oh iya, Bante. Ya, saya Betul. terinspirasi dari apa yang beliau jelaskan ini, Oke. saya kemudian utarakan di sini. Nah, oleh karena itu, dikatakan di dalam teks bahwa Buddha pasti laki-laki. Nah, dan pendekatan kita secara logis cukup masuk akal. Ya. Karena sulit bagi perempuan untuk mengembara. Iya, Bante. Betul, Bante. Saya setuju, Bante, dengan Ya. pendapat itu. Tapi perempuan juga dalam konteks ini, dalam agama Buddha juga memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai tingkat kesucian tertinggi ya Bante ya. Ya. Betul. Dan yang sering disalahpahami orang adalah apakah ada persepsi bahwa pencapaian Sang Buddha lebih tinggi dari pencapaian arahat lain? Dalam konteks batin, dalam konteks lenyapnya penderitaan, tidak berbeda. Iya. Karena Sang Buddha juga seorang arahat. Bahkan beliau menyatakan bahwa apa yang dicapai pencapaian arahat oleh para arahat dengan pencapaian arahat beliau adalah sama. Pencapaian arahat dalam artian lenyapnya kotoran batin. Lenyapnya asawa. Atau dalam bahasa Pali yang kita sebut sebagai asawa kayanyana. Sang Buddha mencapai asawa kayanyana. Murid Sang Buddha yang arahat juga pencapaiannya asawa kayanyana. Persis sama. Yang membedakan adalah Sang Buddha sebagai penemu. Murid-muridnya sebagai yang belajar. Permasalahannya, penemu dan juga peniru, atau bukan peniru, murid begitu ya. Antara penemu dan murid itu pencapaiannya sama. Kalau di dunia kita saat ini, penemu lebih dihargai. Betul ya? Betul. Dibandingkan murid. Tapi kalau kita cerita konteks batin, spiritual, dan pencapaian arahat, kan arahat itu nggak ada ego. Benar. Berarti menjadi penemu dan menjadi murid kan nggak apa-apa, sama aja toh. Nggak ada ego, nggak harus jadi penemu juga, misalkan begitu ya. Oleh karena itu, bahkan seorang perempuan kalau mencapai arahat, pencapaian arahatnya itu adalah pencapaian arahat yang persis sama oleh seorang Buddha. Dan Buddha itu arahat. Bagaimana kita tahu Buddha itu arahat? Namo tassa bhagavato arahato. Iya. Ya, jadi tingkat pencapaiannya sama. Oke. Mengapa beliau ini seringkali, atau Sang Buddha ini seringkali menyatakan diri beliau ini sebagai arahat begitu? Nah itu Bante, biasanya itu apakah itu, kalau misalnya kita ego, ya Sang Buddha nggak ada ego dong begitu. Mengapa beliau sangat perlu menyatakan diri beliau itu arahat begitu? Seperti halnya kasus di Samana Urewela itu ya Bante ya, kemarin itu. Mengapa beliau perlu menyatakan hal demikian Bante? Arahat itu sesungguhnya adalah istilah yang sudah ada sebelum beliau mencapai hal itu. Makanya Urwela Kasapa juga bisa mengklaim dirinya arahat. Berarti kan istilah itu sudah ada. Iya. Betul ya? Nah, arahat itu artinya adalah seseorang yang sudah memutuskan akar. Akar apa? Akar penderitaan. Akar kotoran batin. Nah, saya pikir klaim-klaim beliau itu tidak sama sekali untuk ego. Tidak sama sekali untuk ego, tidak sama sekali untuk kesombongan, tetapi benar-benar menjelaskan apa adanya yang memang beliau capai. Tetapi tidak dalam bahasa pengungkapan yang dengan kesombongan. Nah, misalkan kalau seorang ayah mengajar anak, kamu jangan ke sana. Di sana itu banyak serangga gitu. Jadi kalau malam-malam kamu jangan ke sana, banyak serangga. Nanti kamu bisa digigit. Di sana banyak semut-semut, tapi kalau malam tidak nampak, kamu jangan ke sana. Saya sudah pernah ke sana. Apakah kata saya sudah pernah ke sana itu kesombongan? Gak ada. Karena seorang ayah memang pernah ke sana dan pernah kegigit begitu. Dia hanya menyampaikan ke anaknya kalau kamu jangan ke sana karena saya sudah pernah ke sana. Saya sudah mencapai tempat itu begitu. Nah, Sang Buddha hanya dengan keterbukaan apa adanya menjelaskan ke kita kalau beliau sudah sampai ke sana. Kesananya mana?
kondisi lenyapnya kotoran batin. Saya sudah sampai. Nah, dan rasanya begini loh kalau sudah sampai. Rasanya itu adalah tidak ada kemarahan, tidak ada keserakahan, tidak ada kesombongan, tidak ada ego, tidak ada kebodohan batin. Yang ada adalah kebahagiaan batin yang murni. Bahkan pun adalah bukan penderitaan pun bukan kebahagiaan yang disebut sebagai UPK itu. Ya, beliau berusaha menjelaskan dengan kata-kata agar murid-muridnya yang belum mencapai itu bisa setidaknya memahami secara teori, kemudian termotivasi untuk mempraktikkannya. Atau dengan kata lain seperti judul kita hari ini, muncul kepercayaan. Karena kalau nggak percaya nggak bisa jalan. Iya, benar-benar. Ya nggak akan jalan nanti. Nggak akan jalan kalau nggak percaya. Kalau kita nggak percaya sama orang kan kita nggak ikut dia. Benar, ya. Ya. Itu kemudian mengenai mana yang lebih dahulu. Banyak yang statement begini, Bante. Lebih baik itu praktik dharma daripada ritual begitu. Antara ritual dan praktik dharma atau belajar dharma itu seringkali menjadi salah persepsi bahwa nggak terlalu penting ritual begitu, Bante. Kemudian yang penting itu ya belajar sama praktik meditasi dan begitu, Bante. Apakah memang demikian, Bante? Karena ritual ini pasti akan berhubungan mengenai rupang Buddha dan lain sebagainya, termasuk Buddha sendiri sih sebenarnya. Bahkan sebenarnya menurut Emil Durkheim, ritual merupakan ekspresi beragama. Jadi itu banyak sekali sebenarnya. Maksudnya sebenarnya bagi saya itu penting ritual, tapi memang ranahnya harus harus ada pandangan benar seperti itu ya, Bante. Nah, yang dipraktikkan kita dalam puja bakti, kegiatan-kegiatan itu kalau di bahasa Indonesia kan ya itu disebut ritual. Kalau di bahasa Indonesia kan, artinya kita bisa cek kata ritual itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya apa. Dan saya yakin puja bakti yang kita lakukan itu masuk kriteria makna ritual dalam bahasa Indonesia. Tetapi sesungguhnya yang kita lakukan itu adalah proses untuk meluhurkan batin. Itu adalah praktik dhamma. Ritual yang kita kembangkan dalam puja bakti itu juga adalah praktik dhamma. Jadi uniknya adalah kita tidak menjalankan ritual yang bukan praktik dhamma. Satu set sebenarnya. Nggak bisa dipisah. Iya. Apakah puja bakti itu ritual? Kalau kita masukkan ke Kamus Besar Bahasa Indonesia, coba cek Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ritual artinya apa? Ritual itu tata cara, Bante. Tata cara dalam melakukan upacara begitu. Nah, itu sebuah upacara, betul ya? Betul. Nah, sedangkan saya mau nanya, puja bakti yang kita lakukan itu praktik dhamma bukan? Praktik dhamma. Salah satu praktik dhamma sih. Di dalamnya ada bermeditasi, ada mendengarkan dhamma, betul ya? Satu rangkaian sebetulnya, Bang. Satu rangkaian. Nah, malahan di sana adalah tata cara upacara itu menjadi baik karena ada jadwalnya, kita menjadi disiplin. Setiap minggu misalkan. Dan kedisiplinan itu juga bagian dari latihan. Kemudian ada temannya yang datang bukan satu orang, berkumpul bersama. 50 orang, 100 orang, 200 orang, muncul semangat. Iya. Betul ya? Iya. Itu luar biasa baik. Jadi kita jangan menjadi salah kaprah menganggap itu ritual, nggak penting. Nah, kadang gitu, Bante. Jangan salah, Bante. Permasalahannya ritual kan artinya tata cara. Iya. Jangan disamaratakan. Kalau ada orang di luar sana yang melakukan tata cara yang tidak sesuai dhamma, itu ritualnya dia. Betul ya? Benar. Oke. Ritualnya kami adalah ritual yang sesuai dhamma. Yang sesungguhnya ritualnya kami juga adalah praktik dhamma. Tata cara kami, upacara kami adalah praktik dhamma. Di dalamnya terkandung praktik dhamma. Contoh, pembacaan parita. Parita itu khotbah-khotbah Sang Buddha. Dan juga penghormatan kepada beliau. Kemudian di sana menyalakan dupa, bunga, dan lilin.
itu amisa puja, puja eksternal. Hmm. Puja internalnya apa? Puja internalnya adalah kita semua berkumpul untuk mendengarkan dhamma dan mengajarkan dhamma. Mendengarkan dhamma itu puja. Mengajarkan dhamma itu sendiri juga puja. Bahkan Sang Buddha memuji mereka yang melakukan puja dengan mempraktikkan dhamma itu lebih tinggi dari amisa puja. Jadi semua ritual yang kita lakukan adalah praktik dhamma, satu serangkaian seperti yang tadi disebutkan Pak Arya. Ya gitu Bante, karena memang beberapa umat, bahkan salah satu Bante mengatakan menemukan satu umat ketika beliau mau mengisi nih ya Bante ya. Karena dalam wihara itu kan jadwal puja bakti kan ada rangkaian pujanya tuh. Tiap hari kita meditasi, khotbah begitu. Kemudian ditanya sama Bantenya, jadi umatnya di depan pintu wihara begitulah, sedang duduk. Kenapa nggak masuk ke dalam? Nanti saja habis setelah baca parita baru masuk ke dalam gitu. Jadi Bantenya ketika ceramah ya udah menjelaskan tentang hal itu gitu Bante. Dan saya pikir memang benar begitu. Ketika kita membandingkan puja bakti, kemudian praktek hanya mendengarkan dharma dan bukan maksudnya mendengarkan dharma dan bermeditasi dan lain sebagainya, itu kita tidak boleh menjustifikasi bahwa cara ini maksudnya bobot karmanya biasanya begitu, bobot karmanya kurang berkualitas daripada yang lain begitu nanti. Iya. Itu banyak ditemui loh Pak Ari gitu. Dan fenomenanya begitu sih Bante, sering kali saya lihat itu. Ya kita juga tidak bisa memaksakan cara pandang setiap individu. Ya. Tapi di sini saya hanya memberitahu ya, misalkan ada orang yang tidak mau ikut baca parita, kita hanya ingin memberitahu dia bahwa cara belajar setiap orang juga berbeda. Nah, untuk dia tidak memukul rata bahwa itu tidak penting. Bagi beberapa orang itu sangat penting. Nah, dan itu semua adalah bagian dari praktik dhamma. Nah itu. Jadi ritual itu pasti akan membangkitkan gairah kita nanti dalam melakukan atau mengamalkan nilai-nilai luhur Sang Buddha. Yang terpenting adalah tata upacara yang kita lakukan sesuai dhamma dan sesuai tujuannya dhamma. Itu yang paling penting. Iya. Oke, Pak Putu berbicara tentang dhamma itu tadi ya, yang diajarkan Sang Buddha. Ini saya ada pertanyaan Bante terkait dengan dhamma itu sendiri. Nah, dhamma yang diajarkan Buddha di masa lalu ya, begitu juga dhamma yang diajarkan oleh Buddha-Buddha entah nanti di masa mendatang, apakah sama dhamma ini nanti Bante? Pada intinya seperti yang diajarkan oleh dhamma yang diajarkan oleh Buddha Gautama Bante. Sama. Itu Sang Buddha sendiri yang mengatakan. Nah, apa bunyi syairnya? Bunyi syairnya adalah ajaran para Buddha, baik yang dulu maupun sekarang, adalah mengenai penderitaan dan lenyapnya penderitaan. Pernah mendengar ya? Kadang itu dicetak di kalender-kalender Buddhis. Itulah ajaran semua Buddha. Esensialnya apa? Mengenai penderitaan dan lenyapnya penderitaan. Itu ajaran semua Buddha. Iya. Ya. Jadi sama. Buddha-Buddha di masa lampau itu yang pernah bermunculan itu mengajarkan inti ajaran yang sama ternyata. Ya, tidak berbeda. Seputar itu. Penderitaan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Jadi 4 kebenaran mulia itu Pak. Menarik sekali. Selain itu Bante, ini berkenaan umur Sang Buddha. Usianya Buddha ya. Karena ketika Sang Buddha mendekati atau setelah Sang Buddha wafat begitu atau parinibbana, banyak yang menyalahkan Biku Ananda. Kenapa nggak meminta Buddha untuk memperpanjang umurnya? Itu Bante pernah mendengar kan? Nah ya. Ya itu. Bagaimana menurut Bante itu? Apakah memang salah Ananda? Apakah Sang Buddha itu bisa memperpanjang umur begitu kalau beliau ada meminta begitu Bante? Apakah itu kalau misalnya dilematis juga sih kalau misalnya beliau memperbanyak umur akan sangat kontradiktif atau sangat bertentangan dengan ajaran beliau tentang anicca kan begitu Bante? Bagaimana menurut Bante mengenai ya itu hari-hari terakhir beliau itu? Kritikan juga itu yang diberikan kepada Ananda oleh Tangga pada saat konsili Buddhis yang pertama ya. Ya saya pikir Sang Buddha maha bijaksana.
Ya, beliau sebelum memutuskan itu tentu beliau juga sudah mempertimbangkan bahwa itu adalah pilihan yang terbaik. Betul ya? Kan Sang Buddha sesungguhnya kita bisa melihat cara berpikir Sang Buddha selama ini independen. Tidak hanya karena Bante Ananda tidak meminta. Iya. Nah, tapi beliau sendiri saya yakin memiliki pertimbangan-pertimbangan bahwa sudah cukup ajaran beliau. Sudah cukup. Nah, sehingga beliau memutuskan untuk Mahaparinibbana. Oke. Jadi saya menjawab dengan singkat seperti itu karena saya juga tidak bisa menduga-duga. Saya tidak ada di sana waktu itu. Iya. Betul ya. Tetapi Iya, nggak apa ada di juga sana. Bante, barangkali kalau memang Sang Buddha mau ya kenapa tidak juga? Karena beliau juga memiliki kemampuan untuk itu ya Bante kira-kira. Tapi kalau mau dikritik karena ajaran beliau tentang anicca, anatta, tapi beliau malah memperpanjang umur, begitu. Itu kemungkinannya sih kalau menurut saya loh, pandangan saya begitu. Ya. Kalau Bante kan jawabannya sesimpel itu. Iya, ya. Simpel dan dalam. Menarik ya. Demikian. Memang luar biasa. Tetapi tidak lupa juga, Sang Buddha ketika di umur itu juga badannya sudah rusak. Beliau mengatakan badanku ini sudah seperti kereta kuda yang rusak. Iya, benar. Iya, betul. Ya, sakit di kiri, sakit di kanan. Jadi artinya beliau itu hanya kesehariannya bersamadi, masuk ke dalam samadhi nibbana. Karena tubuh beliau sudah penuh dengan penyakit. Karena itu bahkan seorang Buddha tidak luput dari penyakit. Benar-benar. Betul. Ya, hanya untuk mengatasi hal itu beliau bersamadi masuk ke dalam nibbana. Bahkan ada salah satu biku yang mencermati itu, Bante. Oh, kok tubuhnya Sang Bagawa sudah sekarang tidak seperti dulu yang kencang, tampan, dan sekarang sudah tua renta, peyotan begitu. Iya. Ya, itu beliau membuktikan bahwa memang ajaran beliau seperti demikian gitu, dan beliau hanya fokus bukan pada bentuk jasmani tetapi atau material saja, tapi yang penting adalah bagaimana untuk mengembangkan mental kita ke tahap yang paling tinggi gitu ya, atau kualitas nibbana tadi gitu. Nah, itu tentang seputar Buddha. Wow, luar biasa sekali pembahasan sekarang ini. Beberapa misteri-misteri yang dalam kepala kita sejak lama sebenarnya ini, Bante. Ini bener apa enggak? Ini misterinya masa begini, masa begitu gitu. Akhirnya bisa terjawab di sini. Benar, jadi sahabat kepo, pada malam hari ini kita mendapatkan banyak sekali ya informasi terkait personalitas Buddha ya, seorang yang telah mencapai pencerahan, dan tadi kita juga sudah dengarkan kualitas-kualitas yang dimiliki oleh beliau. Yang paling penting adalah beliau adalah seorang yang mampu melenyapkan semua bentuk kotoran batin ya. Ini Bante satu, karena melihat di tengah-tengah masyarakat sekarang kan digambarkan ada Buddha Metteyya ini. Nah, menurut Bante itu penggambaran mereka itu kok bisa sudah ada Buddha Maitreya seperti itu digambarkan, dan bahkan ada yang meyakini sampai saat ini. Pendapat Bante seperti apa itu, Bante? Akan tentang Buddha masa mendatang ini, Bante? Sesungguhnya muncul grup ya atau kelompok yang memuja Buddha Maitreya itu tidak hanya muncul di saat ini. Saya pernah ke Tiongkok dulu ketika masih umat, ke China ya. Di sana saya ke Chengdu, itu ada Buddha raksasa. Namanya saya lupa namanya. Jadi Buddha raksasa itu besar sekali, salah satu yang terbesar di dunia. Ternyata di tempat itu, di wihara itu dulu juga ada praktik penghormatan kepada Buddha Maitreya. Oleh karena itu sesungguhnya kalau kita menjelaskan bahwa ada umat yang atau ada kelompok yang sudah melakukan atau mengakui bahwa Buddha Maitreya sudah muncul, ya tidak hal yang terlalu modern juga. Di zaman dulu juga sudah ada. Karena nama Buddha Maitreya itu muncul di dalam sutta. Sang Buddha memang menjelaskan bahwa setelah Buddha Dhamma yang beliau ajarkan itu dilupakan oleh orang,
akan muncul Buddha baru yang disebut Buddha Metteyya. Tetapi dari pemahaman kita, Sang Buddha itu ajarannya persis sama. Jadi mungkinkah ada dua penemu di satu zaman? Nggak mungkin. Contoh, kita semua sudah tahu penemu telepon itu Alexander Graham Bell. Begitu ya? Benar. Penemu gravitasi itu Newton. Tapi sebenarnya apakah Newton menemukan gravitasi? Tidak. Ada Newton atau tidak ada Newton pun gravitasi itu ada. Gravitasi itu Newton hanya menjelaskan konsep gravitasi ke kita. Iya. Sang Buddha pernah mengatakan beliau tidak menciptakan Dhamma. Dhamma itu ada, apakah ada Buddha yang muncul ataupun tidak. Beliau hanya menjelaskan ke kita Dhamma itu apa. Dhamma itu adalah hukum-hukum alam semesta. Jadi sekarang begini, kita sepakat bahwa gravitasi itu ada, apakah Newton menjelaskan ke kita ataupun tidak. Begitu ya? Benar. Nah, Newton adalah orang pertama yang memahami, ada loh daya tarik bumi. Begitu ya? Sekarang, kita semua tahu, kita semua belajar. Penemu atau orang yang menjelaskan gravitasi pertama kali di dunia ini adalah Newton. Kalau tiba-tiba saya katakan tidak, sesungguhnya sudah ada penemu baru, namanya Abhijatto. Saya diketawai orang. Betul ya? Iya. Nah, jadi kalau menggunakan apa yang dijelaskan di dalam Tripitaka, yang mana itu adalah pegangan untuk umat Buddha, Sang Buddha itu hanya menjelaskan Dhamma, hukum alam semesta. Dan saat ini kita belum ada, di dunia ini kita semua masih menghafal bahwa yang menjelaskan ke kita tentang Dhamma pertama kali adalah Buddha Gautama 2600 tahun yang lalu. Masih ada sejarahnya, masih ada pilar-pilar Asoka. Tiba-tiba ada yang mengatakan, enggak, sudah ada penemu baru. Bagaimana ada penemu baru sedangkan kita belum melupakan penemu yang lama? Gitu. Nah, oleh karena itu dari pemahaman di Tripitaka itu sulit untuk diterima. Tetapi munculnya kelompok-kelompok ini, kelompok-kelompok ajaran Buddha Maitreya terjadi di masyarakat kita, itu saja. Iya. Terutama mereka yang meyakini betul Bante ya. Betul. Tapi itu adalah keyakinan, hak setiap orang, hak pribadi setiap orang. Kita tidak bisa mengganggu keyakinannya orang. Makanya ketika menjelaskan, saya juga tidak menjelaskan siapa benar siapa salah. Benar. Betul ya? Benar ya. Saya hanya menjelaskan dari cara pandang Tripitaka. Oke, terima kasih Bante atas kesempatan di malam hari ini berbincang dengan kami di Kertadasa Podcast mengenai haruskah percaya kepada Buddha sebagai umat Buddha, Pak Ari? Ya, tentunya kita memang harus benar-benar keyakinan kita harus kokoh, kuat ya. Karena memang tadi juga seperti yang sudah kita dengarkan bersama ya, para sahabat kepo dari Bante Abhijatto, bagaimana sosok Buddha yang sudah mencapai pencerahan ya, kemudian mampu merealisasi yang tertinggi ya, tingkat kesucian yang tertinggi yakni dengan melenyapkan semua bentuk kotoran batin. Dan selain itu juga ya tadi banyak sekali yang disampaikan kualitas-kualitas yang dimiliki oleh Buddha sendiri. Dan dengan usaha beliau sendiri berangkat dari pengalaman yang banyak sekali, mulai dari belajar sampai melakukan praktik-praktik dan mencoba berbagai metode sehingga menemukan satu jalan yang benar-benar ideal bagi bagaimana caranya untuk melenyapkan duka atau penderitaan setidaknya atau memutus yang namanya akar dari kebencian, keserakahan dan kebodohan batin, yaitu Jalan Mulia Barusul 8 tadi. Oleh karena itu perlu sekali bagi kita semua ya untuk mengembangkan keyakinan sada yang berakar ya dari pemahaman kita terhadap ajaran yang sudah disampaikan atau diajarkan oleh Buddha Gautama. Nah, inilah sesungguhnya yang disebut sebagai mulika sada itu ya. Dan satu hal yang paling saya ingat dari Bante Abhijatto adalah kalau kita tidak percaya kepada Buddha,
kita akan sulit sekali untuk Benar. masuk dan mempraktikkan ajaran Buddha. Terima kasih Bante. Terima kasih banyak Bante sudah berkenan untuk bersama kami di acara podcast Kertarajasa Podcast Bante. Ya, ada Ya. dukungan donasi mungkin? Ya, mungkin ada ini dari tim kita bahwa silakan Pak Putu. Bahwa SAB Kertarajasa merupakan sekolah tinggi agama Buddha di Provinsi Jawa Timur. Sekarang memiliki yang namanya 46 samanera, 41 atas rani, 37 reguler, total semuanya ada 124 mahasiswa. Jadi penonton, pemirsa, dan umat Buddha ataupun handai taulan yang lain dapat mendukung acara kami mengembangkan Buddha Sasana ini dan Civitas Akademika di STAB Kertarajasa dengan mendonasikan di nomor yang sudah tertera di layar kaca Anda. Itu konfirmasi bisa dilakukan kepada Bapak Sigit Budi. Baik, demikian acara podcast kita pada malam hari ini. Semoga mungkin ada apa? Pertanyaan? Agenda selanjutnya? Tidak. Oke. Baik, sahabat Kepo dan Bapak Ibu Saudara Dharma yang berbahagia, demikian acara podcast kita pada malam hari ini. Semoga apa yang tadi sudah kita diskusikan bersama Yang Mulia Bante Abhijato dapat bermanfaat bagi pengembangan keyakinan kita, terutama kepada Buddha. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat malam, Sukihotu, Namo Buddhaya.